Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Kembali lagi bersama saya, Jayadi, calon guru penggerak Angkatan ke-7 dari Kabupaten Sopeng. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi 2.2 pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional tidak dapat dilakukan secara individu oleh seorang guru saja, namun membutuhkan adanya kolaborasi antar seluruh komunitas sekolah. Tujuan pembelajaran sosial emosional adalah untuk menumbuhkan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan membangun relasi, sehingga murid dapat lebih siap dalam mengambil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Pembelajaran sosial emosional dapat melahirkan murid-murid yang mampu berpikir dengan kesadaran penuh atau biasa disebut dengan mindfulness, sehingga akan menjadi mudah bagi mereka untuk mewujudkan kesejahteraan hidup. Pembelajaran sosial emosional erat kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi, di mana akan mudah bagi seorang murid menerima pembelajaran sosial emosional dengan kesadaran penuh jika apa yang dibutuhkan dalam belajar di kelas telah terpenuhi, dan cara pemenuhannya hanya dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi. Ketika kembali menghubungkan keterkaitan antara materi di setiap modul, maka akan merefresh kembali materi-materi sebelumnya. Ada banyak hal baru yang saya dapatkan saat mempelajari materi di setiap modul. Hal ini sangat berdampak sekali dengan apa yang saya alami sebelumnya dibandingkan dengan yang sekarang. Jika memikirkan hal tersebut, tentu saya akan merasa sangat bahagia karena bisa terpilih untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa materi tentang sosial dan emosional tidak terlalu penting, sehingga saya sangat jarang sekali menggali materi tentang sosial emosional di pembelajaran sebelumnya. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata saya begitu terkejut. Dampak yang sangat besar saya rasakan langsung ketika mulai mempraktekkan apa yang telah saya pelajari di modul ini. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis. Ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari, antara lain pengembangan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kompetensi kesadaran diri, kompetensi manajemen diri, kompetensi kesadaran sosial, kompetensi keterampilan berelasi, dan kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, beberapa teknik melakukan kesadaran penuh atau biasa disebut dengan mindfulness, yang merupakan dasar penguatan 5 kompetensi tadi, seperti menyadari napas dengan teknik stop, kemudian melakukan hobi, contohnya antara lain mengamati berbagai perasaan yang muncul. Berikutnya, ungkapkan terima kasih pada hal-hal yang disyukuri. Kemudian fokus pada hal yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Berikutnya, menulis apapun yang dipikirkan dan dirasa tanpa harus menilainya.
Selanjutnya menggambar, membuat coretan atau mewarnai, dan mendengar atau memainkan musik. Yang ketiga, implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah melalui 4 bentuk indikator, yaitu yang pertama pengajaran eksplisit, yang kedua integrasi dalam praktek mengajar, guru, dan kurikulum akademik. Yang ketiga, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Dan yang keempat, penguatan pembelajaran sosial emosional, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Selanjutnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi peserta didik, yang pertama menerapkan 5 kompetensi sosial emosional dalam pengajaran di kelas melalui integrasi praktek mengajar guru, seperti melakukan ice breaking sebelum pembelajaran dan di tengah-tengah pembelajaran. Yang kedua, memperkuat keterampilan berrelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan kerja kelompok, misalnya. Selanjutnya, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang mana merupakan tindak lanjut dari budaya positif di sekolah dan selalu berusaha menyapa murid dengan hangat dan penuh rasa kasih sayang. Dan bagi rekan sejawat, seperti menjadi teladan dengan menerapkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Selanjutnya belajar dan berkolaborasi, seperti mengagendakan sesi berbagi praktek baik. Nah, demikianlah pemaparan yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada materi pemaparan selanjutnya. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.